Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rahman, mengampu mata pelajaran biologi kelas 12 dan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada MPLS kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kekurikuluman. Selamat mengikuti dengan penuh kesungguhan. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang pertama tentu saya menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat atas diterimanya Anda semuanya di kampus tercinta SMA Negeri 1 Kota Mungkit pada tahun pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Dari semua yang ada 360 siswa kelas 10 yang terjaring melalui PPDB, semuanya pada pagi hari ini saya berharap anakku semuanya bisa live, bisa mengikuti dengan baik, karena memang jadwal Anda 3 hari pertama masuk sekolah, dimulai dari kemarin tanggal 13, tanggal 14 kemarin, dan hari ini adalah hari terakhir, harus mengikuti, ya, harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti pasti tidak akan tahu dan pasti akan banyak kendala nanti di dalam mengikuti pembelajaran di SMA Kota Mungkit. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum sekolah, bagian yang sangat penting bagi anak-anakku semuanya untuk nanti mengikuti pembelajaran selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Agar anak-anak semuanya sukses, agar anak-anak semuanya bisa memperoleh hasil yang maksimal, harus paham, harus tahu ini. Oke anak-anak, bahwa tadi saya sampaikan selamat ya anak-anak dari 360 siswa yang masuk di SMA Kota Mungkit. Saya ingin menyampaikan selamat lebih spesial kepada 108 dari 360 siswa itu yang terjaring di SMA Kota Mungkit melalui jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Nah, di sini ada kaitannya erat dengan apa yang akan Anda jalani nanti. Artinya bahwa Anda sudah memanfaatkan prestasi tersebut untuk menuju kepada kesuksesan yang akan datang. Banyak teman-temanku yang di luar 108 itu yang tidak bisa masuk, tidak bisa sukses di SMA Kota Mungkit, masuk di SMA Kota Mungkit karena prestasinya tidak mendukung anak-anakku semuanya. Anak-anakku kan paham bahwa Anda ini tidak melakukan ujian nasional, hanya melalui nilai rapot untuk penjaringannya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, artinya apa? Artinya Anda belajar selama di SMP itu sangat penting nilai rapot itu. Berarti dimulai dari hari demi hari ketika Anda mengikuti proses pembelajaran di SMP. Jadi di SMA Negeri 1 Kota Mungkit nanti kurang lebih juga akan seperti itu anak-anak, bahwa prestasi sangat penting, rapot sangat penting. Saya sampaikan ya anak-anakku semuanya, kemarin SMA Kota Mungkit, ya alhamdulillah, walaupun belum sesuai dengan harapan anak-anak semuanya, yang bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa tes melalui jalur SNMPTN sebanyak 29. Itu juga seperti Anda kali ini, masuk hanya melalui penjaringan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Sudah tidak tes lagi, sudah tidak mengikuti UTBK lagi, dia sudah diterima.
di perguruan tinggi. Yang kedua, saya sampaikan juga bahwa ijazah yang akan ditunggu-tunggu di siswa kelas 12 nanti anak-anak ya, di siswa kelas 12 itu meliputi komponen rata nilai rapot semester 1, semester 2, semester 3 dan juga semester 4 serta semester 5. Jadi ingin saya sampaikan kenapa ya Anda harus mengikuti dengan baik, karena salah satu orientasinya adalah itu tadi anak-anak semuanya, jalur prestasi, masuk ke perguruan tinggi, nilai ijazah yang Anda harapkan harus bagus, harus dimulai dari pembelajaran yang baik. Nah, untuk sukses itu anak-anak semuanya tidak mungkin tidak Anda harus paham apa yang saya sampaikan. Ya, Anda harus paham apa yang saya sampaikan. Yang akan saya sampaikan nanti yang pertama adalah berkaitan dengan struktur kurikulum. Pelajarannya bagaimana sih SMA itu, beda enggak dengan SMP, akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yang sangat penting lagi adalah bagaimana penilaian kegiatan belajar mengajar di SMA Kota Mukit. Harus paham. Kemudian yang ketiga adalah peraturan akademik yang kemarin sudah disinggung dalam sesi yang disampaikan oleh Bapak Franky. Saya akan sampaikan. Kemudian yang keempat adalah strategi kegiatan belajar mengajar di SMA Kota Mukit. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kalender pendidikan waktu belajar di SMA Kota Mukit. Nah, ini materinya yang ingin saya sampaikan. Oke, siap ya anak-anak ya. Sekali lagi tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Baik. Yang pertama kita atau anak-anak mengenali isinya dulu. Isinya yang dimaksud adalah mata pelajarannya apa saja. Harus paham, beda dengan SMP ya. Beda dengan SMP. Yang dikenal sebagai di sini ada nama struktur kurikulum kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Karena Anda kelas 10, saya sampaikan materi struktur kurikulum kelas 10. Oke anak-anak. Jadi pada kelas 10 anak-anak nanti akan mendapatkan pembelajaran yang terdiri dari 16 mata pelajaran. Jumlahnya 16 anak-anak yang kelas 10. 16 mata pelajaran itu nanti diklasifikasi, dikelompokkan menjadi 4 mata pelajaran. Kelompok pertama adalah kelompok mata pelajaran wajib A. Ini ada 6 mata pelajaran. Nanti saya sampaikan. Yang kedua, kelompok wajib B. Ini terdiri dari 4 mata pelajaran. Kemudian materi yang ketiga, kelompok mata pelajaran peminatan. Kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas 4 mata pelajaran, baik untuk peminatan MIPA maupun peminatan IPS. Lalu yang keempat, masih ada lagi satu kelompok mata pelajaran dinamakan dengan mata pelajaran lintas minat sebanyak 2 mata pelajaran. Ya, sekali lagi anak ya, ada 4 ya. 1 wajib A itu ada 6, yang kedua wajib B ada 4 mapel, kemudian yang ketiga mapel peminatan ada 4 mapel, dan mata pelajaran lintas minat 2 mata pelajaran. Jumlah mata pelajaran semuanya kelas 10 ada 16. Baik anak-anak, sekarang kita sampaikan satu persatu nggih. Mohon didengarkan dengan baik. Apa yang dimaksud kelompok-kelompok mata pelajaran tadi? Baik, yang pertama tadi saya sampaikan mata pelajaran wajib A. Mata pelajaran wajib B
dan mata pelajaran peminatan serta mata pelajaran lintas minat. Yang pertama saya sampaikan, mata pelajaran kelompok A dan kelompok C adalah kelompok mata pelajaran yang isinya dikembangkan oleh pusat. Nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelompok A dan C. Kelompok A ada berapa tadi? 6 ya. Kemudian kelompok C ada berapa? 4. Jadi ini 10 mata pelajaran ini isinya, substansinya dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari pusat. Kemudian yang kedua, kelompok mata pelajaran B adalah kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat. Nah ya, substansinya, isinya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Jadi ada beda sedikit. Kalau mata pelajaran kelompok B itu adalah kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan pusat, namun dilengkapi dengan kearifan lokal atau muatan lokal daerahnya masing-masing. Ini banyak, sebanyak tadi apa saja? Ada berapa tadi? 4 ya, 4 mata pelajaran. Oke, berikut. Kemudian yang ketiga, anak-anak ya, mata pelajaran lintas minat. Ya, ini namanya sesuai dengan namanya lintas. Artinya di luar peminatan Anda itu diberi wewenang, diberi namanya pilihan untuk memilih 2 mata pelajaran yang mata pelajaran tersebut yang Anda pilih itu berada di luar peminatan Anda, sehingga disebut sebagai pelajaran lintas minat. Kalau Anda sesuai dengan proses PPDB sekarang berada di peminatan MIPA, maka Anda harus memilih 2 mata pelajaran di luar mata pelajaran peminatan Anda, yaitu MIPA. Anda harus memilih mata pelajaran kelompok peminatan IPS dan kelompok bahasa. Milih 2. Kalau yang Anda sekarang berada di peminatan IPS, berarti Anda diberi kesempatan untuk memilih 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran di luar mata pelajaran IPS Anda, berarti harus memilih di mata pelajaran peminatan MIPA dan peminatan bahasa. Sebanyak 2 mata pelajaran ini yang disebut sebagai peminatan atau mata pelajaran lintas minat. Oke, anak-anak ya, semoga paham. Mohon dicatat ya anak-anak ya, kalau bisa ya. Baik, berikut saya sampaikan daftar mata pelajaran yang saya sampaikan. Baik, yang pertama saya sampaikan mata pelajaran wajib A. Mata pelajaran wajib A itu sama antara kelompok MIPA, kelompok IPS maupun kelompok bahasa, itu sama. Kelompok mata pelajaran MIPA wajib itu A itu terdiri dari 6 mata pelajaran. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. Ini 3 jam. 3 jam pelajaran per minggu. Ya, 1 jam pelajarannya 45 menit. Lagi pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ini 2 jam, 2 kali 45 menit. Bahasa Indonesia 4 jam, 4 kali 45 menit. Kemudian yang keempat adalah matematika 4 kali 45 menit. Kemudian yang kelima adalah sejarah Indonesia 2 kali 45 menit. Dan yang keenam adalah bahasa Inggris 2 kali 45 menit. Jumlah jam pelajaran untuk mata pelajaran wajib A adalah 17.
Yang kedua, kelompok mata pelajaran wajib B. Yang pertama, seni budaya. Ini nomor 7 nggih. Mata pelajaran nomor 7 termasuk dalam kelompok wajib B adalah seni budaya 2 kali 45 menit. Kemudian yang ke-8, urutan ke-8 adalah pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan namanya ya. 3 kali 45 menit. Yang ke-9, urutan ke-9 adalah prakarya dan kewirausahaan 2 kali 45 menit. Kemudian yang ke-10 atau yang keempat dari mata pelajaran wajib B adalah muatan lokal berupa bahasa Jawa 2 kali 45 menit. Jumlah jam untuk kelompok wajib B adalah 9 jam. Jadi kelompok A dan kelompok B sekarang 17 ditambah 9 ya. 17 ditambah 9. Kemudian berikut anak-anak, saya sampaikan mata pelajaran peminatan. Untuk yang pertama, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tadi saya sampaikan berapa jumlahnya? 4. Ya, 4 ya. Oke, yang pertama matematika. Jadi kelompok IPA mendapatkan 2 matematika. Matematika wajib A 4 kali 45 menit. Ini ada di peminatan, ada ketemu dengan matematika lagi. Matematika peminatan namanya. Jumlahnya adalah 3 kali 45 menit. Yang ke urutan ke-12 atau urutan nomor 12 kelompok 2 untuk kelompok peminatan adalah biologi 3 kali 45 menit, kemudian fisika 3 kali 45 menit, kimia 3 kali 45 menit. Ini mata pelajaran baru barangkali bagi Anda ya, yang di SMP nggak ada kan? Kimia, di SMP kan IPA, ini dipecah sekarang menjadi biologi, fisika, kimia. Semua mata pelajaran peminatan kelas 10 alokasi waktunya adalah 3 kali 45 menit. Baik nanti semester genap, semester gasal maupun semester genap. Untuk peminatan IPS, ini anak-anak saya sampaikan, untuk peminatan IPS mata pelajarannya peminatan IPS adalah yang pertama geografi 3 kali 45 menit, yang kedua adalah sejarah. Kalau IPA mendapatkan 2 matematika, yaitu matematika wajib A dan matematika peminatan, sekarang IPS dapat ini di kelompok IPS. Di pelajaran wajib A ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Sekarang di peminatan ada mata pelajaran sejarah saja, bukan sejarah Indonesia tapi sejarah saja. Ini 3 kali 45 menit. Kemudian sosiologi 3 kali 45 menit, ekonomi 3 kali 45 menit. Jumlah jam untuk kelompok peminatan baik IPA maupun IPS sebanyak 3 kali 4. 3 kali jumlah mata pelajaran, yaitu jadinya 12. Oke anak-anak ya. Sekarang kita kembali ke kelompok MIPA. Tadi masih kurang 1 kan? Ada 4 kelompok ya. Yang terakhir apa? Mata pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat atau informatika. Oke. Untuk MIPA, jadi urutannya kalau disampaikan urutannya dari nomor atas, nomor 1 tadi pendidikan agama, sekarang sampai nomor 15-nya adalah geografi dan ekonomi. Ini mata pelajaran lintas minat anak-anak. Oke, geografi atau ekonomi. Karena lintas minatnya kan 2. Ya, yang
Lintas minat pertama itu ada kelas-kelas yang lintas minatnya geografi, kelas lainnya ekonomi, gitu maksudnya. 3 kali 45 menit. Kemudian lintas minat yang kedua atau mata pelajaran yang terakhir, yang nomor 16 adalah bahasa dan sastra Inggris, 3 kali 45 menit. Oke, nek dijumlahkan, kalau dijumlahkan semua mata pelajaran wajib A, wajib B dan peminatan serta lintas minat sebanyak 44 jam pelajaran seminggu. Hari Senin sampai dengan hari Jumat itu nanti mendapatkan Anda 44 kali 45 menit belajar di sekolah nanti kalau pandemi COVID-19 sudah selesai. 44 jam ya anak-anak ya. Oke, ini nanti masih ditambah dengan anak-anak yang di luar struktur kurikulum adalah BK ya, bimbingan konseling. Ini nanti masuk di kelas 1 jam pelajaran. Kemudian masuk lagi nanti adalah namanya pendampingan TIK 1 jam pelajaran. Jadi nanti sebanyak 44 sebetulnya, tapi kemudian ditambah 2 jam itu BK 1 dan wali kelas atau BK TIK 1, sehingga menjadi 46 pelajaran selama seminggu untuk MIPA. Sedangkan untuk IPS anak-anak ya, saya sampaikan lintas minatnya adalah yang pertama pelajaran yang ke-16, yang 15. Kalau di IPA tadi ekonomi dan geografi. Yang setara dengan itu untuk kelompok IPS adalah informatika. Semua anak kelas 10 IPS mendapatkan mata pelajaran informatika, pelajaran baru, bukan pelajaran dulu namanya mungkin TIK ya anak-anak, tapi beda ini informatika sekarang namanya, 3 kali 45 menit. Pelajaran yang terakhir lintas minat atau pelajaran yang ke-16 sama dengan kelompok lintas minat nomor 16 untuk mata pelajaran MIPA, untuk kelompok MIPA, yaitu bahasa dan sastra Inggris, 3 kali 45 menit ditambah dengan BK 1 jam ditambah dengan pendampingan wali kelas dan atau pendampingan TIK 1 jam pelajaran. Jumlah maksimalnya 1 minggu adalah 44 jam pelajaran. Oke, ini anak saya sampaikan, mudah-mudahan untuk paham, dikenali sampai nanti ya untuk mata pelajaran Anda seperti itu. Oke anak-anak, baik, semoga paham. Kemudian berikut anak-anak kita sampaikan tentang yang kedua, penilaian. Kalau sudah ada pelajarannya, ya, Anda sudah kenal materinya, tentu Bapak Ibu guru akan melaksanakan tugas untuk menilai Anda, untuk menagih ya, karena Anda sudah diajar, sudah ditransfer ilmunya. Sekarang Bapak Ibu akan nagih Anda, nagih kepahaman Anda. Namanya penilaian. Oke. Kita sampaikan yang sudah dikenal ya anak-anak ya, penilaian ini kurikulum 13 ya anak-anak ya. Ini sekarang sudah kurikulum 13. Sudah lama ya. Dikenal dengan penilaian autentik, penilaian secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, ada proses dan keluaran pembelajaran. Jadi ada nilai, mungkin nanti adalah pretest ya. Anda paham nggak bawaan Anda apa? Kemudian proses ketika pembelajaran dinilai dan keluaran output setelah selesai pembelajaran dengan penilaian harian lah, macam-macam nanti saya sampaikan. Oke. Ranah yang dinilai adalah ada 3 ya. SMP sudah kenal. Iya, penilaian sikap, baik penilaian sikap spiritual maupun sikap sosial. Oke, kemudian penilaian pengetahuan, menilai
kepahaman Anda secara kognitif, paham tidak, penilaian pengetahuan, dan ketiganya adalah penilaian keterampilan. Itu nanti ada akan dinilai itu semuanya penilaiannya. Oke, berikut anak-anak kita sampaikan teknik penilaiannya agar Anda paham. Yang pertama anak-anak ya, penilaian sikap. Yang pertama nanti saya sampaikan ya anak-anak ya, rapot Anda yang saya lihat di SMP juga seperti itu kan. Halaman pertama nilai ini nggak nilai pengetahuan dulu, tidak nilai keterampilannya dulu, tidak. Tapi yang pertama dinilai adalah sikap Anda, ya, akhlak Anda, itu yang dinilai. Apa yang dinilai? Satu, sikap spiritual, ya anak-anak ya, bagaimana Anda menjalankan keyakinan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama Anda masing-masing. Itu ada penilaian namanya penilaian sikap spiritual. Berarti menilai tentang ketakwaan, sejauh mana Anda melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dinilai. Aspek religius. Yang kemudian yang kedua adalah sikap sosial. Berarti ya sikap dalam berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dengan teman-temannya, dengan bapak ibu guru, dengan karyawan, dengan tenaga kebersihan dan lain-lainnya, itu dinilai oleh bapak ibu guru. Bagaimana tanggung jawab, bagaimana disiplin, bagaimana seragamnya, melanggar apa tidak, termasuk sewa telat-telatan apa tidak, ya. Ini nanti akan dinilai oleh bapak ibu dengan instrumen namanya. Oke, nanti dinilai dengan ada penilaian diri kalau di pendidikan agama ya anak-anak. Nanti ada penilaian diri, ada penilaian sejawat atau penilaian antar teman, observasi, ya, dan jurnal. Baik. Kemudian yang kedua anak-anak yang saya sampaikan, penilaian pengetahuan. Yang penting anak-anak yang ada di rapot itu adalah yang kedua adalah penilaian, lembar keduanya adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu dilakukan melalui tes tertulis, biasa ya anak-anak ya, tes tertulis. Ya Anda harus menulis, entah itu menulis secara online dan sebagainya, ya tetap tertulis itu. Kemudian yang kedua adalah tes lisan, wawancara, interview. Kemudian yang ketiga adalah dengan penugasan. Jadi penugasan penting juga anak-anak. Mohon ini makanya diperhatikan. Penugasan Bapak Ibu bisa mengambil nilai pengetahuan dari penugasan ya. Misalnya sekarang atau nanti ada anak-anak ya nggak ketemu dengan bapak ibu guru kan, karena tidak boleh anak-anak belajar di rumah ya, ditemani oleh bapak ibunya masing-masing. Kemudian bapak ibu guru menyampaikan pembelajaran, kemudian minta tugas. Nah, tugas itu anak-anak bisa menjadi instrumen penilaian harian. Mohon diperhatikan ya itu ya. Berikut yang ketiga, penilaian keterampilan. Baik, di sebelah kanan ya, atau di halaman berikutnya anak-anak ya, rapot itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang ketiga, halaman tiganya penilaian keterampilan. Penilaian untuk menilai kompetensi inti yang keempat. Baik, yaitu penilaian untuk unjuk kerja psikomotor ya anak-anak ya, dilakukan melalui pengamatan kinerja. Kinerja apa? Kinerja ketika praktek di laboratorium bisa ya anak-anak ya. Kemudian kinerja waktu diskusi, kinerja waktu presentasi. Kalau IPS nanti kan nggak ada praktek misalnya ya, nilai prakteknya gimana? Penilaian praktek namanya ya, bukan praktek di laboratorium, tapi praktek di kelas, misalnya ketika diskusi, ketika presentasi, ketika pembelajaran ya, ketika membuat tugas dan lain-lainnya, namanya penilaian praktek. Dilakukan dengan praktek, kemudian project ya. Project itu Anda membuat produk ya, Bapak Ibu guru menugaskan Anda membuat produk. Misalnya membuat apa ya? Membuat model misalnya, membuat model sel, membuat model DNA. Itu namanya project anak ya. Nanti disampaikan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah dengan portofolio.
portofolio. Portofolio adalah bagian-bagian penting dari dokumen bagian Anda, ya. Itu nanti diambil mulai dari yang awal sampai yang akhir, diambil yang terbaik. Oke, paham ya? Ada, saya ulang ya. Penilaian sikap, spiritual dan sosial, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian praktek. Mohon untuk difahami. Baik anak-anak, sudah lengkap ya? 2 baru lengkap, masih 3 yang belum saya sampaikan. Yang pertama sudah, yang kedua sudah. Nah, sekarang kalau isinya sudah paham, mata pelajaran sudah paham, kemudian cara menilai sudah paham, maka tidak lengkap kalau Anda tidak mengetahui regulasi atau aturannya akademik seperti apa. Seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Franky, peraturan akademik akan saya sampaikan. Jangan sampai Anda tidak tahu sehingga ternyata saya tidak sesuai dengan peraturan akademik gitu. Oke. Yang ketiga saya sampaikan peraturan akademiknya. Peraturan akademik sudah ditetapkan ya, sekolah ya, sudah ditetapkan. Ada SK-nya dan sebagainya, sudah melalui rapat dewan guru, oke, sudah. Intisarinya saya sampaikan, intisarinya ya anak-anak ya. Yang pertama tentang yang paling penting, mohon diperhatikan, adalah tentang kehadiran Anda dalam mengikuti pelajaran. Karena kehadiran Anda itu menjadi salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan penilaian. Satu ya anak-anak ya, siswa diikutkan dalam kegiatan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun bila memenuhi kehadiran sebanyak 90% dari tatap muka. Ya, dari tatap muka harus 90%. Kalau satu semester ada 100 hari, berarti harus 90 kali itu Anda harus hadir. Ya, 90% di luar ketidakhadiran ya. Anda misalnya sakit, Anda izin, itu nggak dihitung ya. Itu nggak dihitung sebagai denda dari 10% yang dari 90% itu. Paham ya? Jadi kalau sakit ya harus ada surat izin dari orang tua. Harus, kalau sakit benar harus ada surat dari dokter. Kalau ada izin ya harus ada surat izin dari orang tua. Ya, tidak hanya dengan misalnya besok dengan WA ya, dengan media sosial. Bapak mohon maaf hari ini tidak sekolah. Harus dilengkapi pada waktu siang hari dengan surat secara resmi. Oke, yang kedua kita sampaikan, siswa yang kehadirannya kurang dari 90% nanti akan berhadapan dengan Bapak Ibu Guru Mapel untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan agar bisa mengikuti penilaian harian, agar mengikuti penilaian tengah semester dan seterusnya. Jadi ini mohon diperhatikan, penting banget anak-anak ya. Misalnya ulangan harian seminggu itu berapa? Misalnya ini KD ini akan diselesaikan dalam waktu 10 hari. 10 hari. Berarti Anda hanya diperkenankan untuk tidak hadir sekali. 9 kali Anda harus ikut. Kalau Anda 8 kali, maka bermasalah nanti dalam mengikuti penilaian harian dari Bapak Ibu itu. Nah, oleh karena itu anak-anak mohon diperhatikan ini dengan baik. Saya sampaikan ini aja ya, akan saya sampaikan lain kali anak. Oke anak-anak, berikutnya kita sampaikan hal lain tentang penilaian. Tentang penilaian harian, tadi ada penilaian harian, macamnya ya. Ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun untuk kelas 10 itu. Oke, sekarang yang pertama, penilaian harian atau PH. PH itu apa? PH adalah penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran untuk mengukur kepahaman, tingkat pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran untuk KD yang diajarkan tersebut. Penilaian harian dilakukan untuk semua KD.
Misalnya ada 10 KD, harus ada 10 kali penilaian harian. Syaratnya tadi anak ya diperhatikan. Kemudian yang kedua, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan nilai KD harus mengikuti remedial. Dan yang sudah tuntas mendapatkan pengayaan. Kemudian perlu diketahui anak-anak ya, remedial itu menyusahkan ya. Anda akan dibuat pusing, akan dibuat repot nanti. Mengapa? Satu, karena beban moral Anda yang lain sudah pelajaran yang lain. Saya masih dituntut untuk belajar lagi, untuk ulangan lagi. Repot. Karena dilakukan di luar jam pelajaran. Padahal waktu pelajaran pulang sudah jam 3:30. Berarti sampai jam 5 itu barangkali Anda masih diminta untuk mengikuti penilaian remedial. Repot itu ya. Terus yang kedua, biarpun Anda itu memiliki nilai remedial 100, nilainya sama dengan KKM 70 saja. Nah, repot kan Anda? Makanya ini yang namanya makhluk remedial ini harus dihindari sejauh mungkin ya. Katakan nilai 90 itu saat penilaian harian. Jangan 90 waktu tes remedi. Rano gunane karena 90 menjadi 70. Baik. Berikut anak-anak mendapatkan penilaian harian. Yang berikutnya ya, penilaian tengah semester. Anak ya, penilaian semester adalah penilaian yang dilakukan oleh guru. Ya, nanti akan ada guru melaksanakan penilaian harian ya. Mungkin tidak diorganisir oleh sekolah, tapi guru tiba-tiba menyampaikan, anak-anak besok penilaian tengah semester ya, materinya ini ya, begitu anak-anak ya. Biasanya dilakukan setelah 8 sampai 9 minggu dari permulaan tahun ajaran. Dari permulaan semester. Kalau semester 1 nanti pada bulan September minggu ketiga. Kalau nanti semester genap nanti dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021. Nanti tertuang dalam kaldik anak-anak. Baik, menilai lebih dari 1 KD kalau PTS minimal ada 2 KD atau 3 ya anak-anak ya. Nah ini sudah lebih berat kan anak-anak. Kalau penilaian harian kan 1 KD harus maksimal ya anak-anak ya. Ini trik dan tipnya di situ anak kalau dapat nilai baik rapot ya. Nilai yang penilaian harian harus bagus karena nanti nilai tengah semester akan lebih berat karena harus mempelajari 3 KD. Lebih berat lagi nanti akhir semester atau akhir tahun itu mungkin 8 KD. Sehingga kemungkinan untuk ngedrop, untuk jatuh, untuk turun nilainya akan lebih besar daripada penilaian harian. Maka saya berharap maksimalkan pada penilaian harian yang hanya 1 KD itu. Sehingga nanti kalau penilaian tengah semester agak jelek ditutup dengan penilaian harian. Apalagi nanti di penilaian akhir semester. Itu tipnya untuk mendapat nilai baik. Tindak lanjut masih ada remedi anak-anak PTS remedi. Ya anak-anak oke. Berikutnya penilaian akhir semester atau PAS dan penilaian akhir tahun atau PAT atau PAT. Apa sih itu? Penilaian untuk menilai semua KD pada semester berjalan. Misalnya mata pelajaran sejarah Indonesia, misalnya ada 5 KD, yaitu nanti dimasukkan semua sebagai bahan penilaian akhir semester. Berat kan? Berat karena harus mempelajari 5 semester 5 KD. Kalau PTS kan hanya 3 KD atau 2 KD. Bahkan paling ringan adalah penilaian hari karena 1 KD. Anak-anak tolong perhatikan ini. Ya. Tipnya adalah maksimalkan penilaian hari. Baik. Penilaian pasnya nanti bulan Desember 2020 anak-anak ya. Ya mau Desember kan anak, walaupun Anda nanti misalnya daring sampai akhir semester, nilainya tetap diambil melalui daring. Penilaian akhir tahun nanti pada bulan Juni 2021. Ingat anak-anak ya, yang diremedi itu hanya nilai penilaian harian dan nilai tengah semester. Nilai PAT dan nilai PAS tidak ada remedi. Kalau jelek ya jelek. Makanya saya sampaikan tadi yang perlu diperhatikan.
Baik, sekarang akhirnya Anda mendapatkan nilai akhir semester atau nilai akhir tahun, dan kemudian akan mendapatkan nilai raport. Nilai raport anak-anak ya, itu hanya merupakan rata dari semua nilai KD anak-anak ya. Paham ya? Penilaian harian misalnya ya, penilaian hariannya adalah KD 1. Nanti KD 1 ada nilai dari penilaian tengah semester. Nanti KD 1 ada penilaian dari akhir semester. Jadi ada KD 1 itu dinilai 3 kali. Itu di rata-rata baru kemudian digabung dengan nilai KD 2 dari penilaian harian, dari penilaian tengah semester, dari penilaian akhir semester, digabung dengan nilai KD 3 dari penilaian harian, dari penilaian tengah semester, dari penilaian akhir semester. Kemudian ditambah dengan nilai KD 4 dari penilaian harian dan penilaian akhir semester. Karena KD 4 nggak ada penilaian tengah semester. Intinya itu nilainya rata-rata itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Baik, saya ulang sekali lagi, remediasi itu di bawah KKM nilainya. Kemudian diakhiri dengan tes remediasi. Tes remediasi hanya dilakukan untuk apa? Nilai harian dan penilaian tengah semester. Waktunya di luar jam pembelajaran. PAS dan PAT tidak ada remedi. Remedi dengan anak-anak perhatikan saat ini ya, remedi hanya 1 kali. Karena repotnya tadi anak-anak ya. Berikutnya nilai akhir remedi sama dengan KKM. KKM-nya 70, berarti Anda nilai 100 hanya dianggap nilai 70. Rugi kan? Nah, coba kalau 100 ini nilai harian, penilaian harian kan jadinya tetap 100. Kuncinya apa? Ya harus fokus, harus perhatian, harus semangat dalam belajar. Anak-anak itu nih, berikut anak-anak, kita sampaikan sekali lagi. Berikut anak-anak sudah ngerti ya, isinya, pelajarannya, kemudian penilaiannya, aturan akademiknya sudah tahu. Sekarang naik kelas sampai semester 2 anak-anak ya, tapi harus diancang-ancang sampai sekarang. Bagaimana kenaikan kelas? Berikut saya sampaikan ya. Siswa kelas 10 dinyatakan naik ke kelas 11 apabila 1 ya sudah mempelajari dari 16 mapel tadi, menyelesaikan 10 program pembelajaran dalam 2 semester. 16 mapel semester 1, 16 mapel semester 2 diajari semua, dipelajari semua. Kemudian yang kedua, mendapatkan nilai baik pada nilai sikap spiritual, sikap sosial, minimal mendapatkan nilai baik. Apapun nilainya, nanti 100 kalau nilainya sikapnya kurang, sikapnya adalah C, itu sudah tidak naik kelas. Yang ketiga, memiliki nilai kegiatan ekstrakurikulernya pramuka minimal baik. Ya, nanti nilai yang menilai adalah pembina. Maka baik-baik pembina, kemudian ikuti pramuka dengan baik. Ya, nanti kalau waktu pandemi sudah selesai. Yang keempat, yang terakhir saya sampaikan anak ya, tidak memiliki 2 nilai kurang. Tidak boleh memiliki lebih dari 2 nilai kurang. Artinya nilainya di bawah KKM. Pada yang mana? Pada nilai pengetahuan dan atau pada keterampilan. Kalau pengetahuan saja kurang, ya sudah itu yang kurang. Kalau dua-duanya pengetahuan keterampilan kurang, ya itu 1 nilai kurang. Apabila ada 2 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka nilai akhir diambil dari rata semester 1, semester 2. Mencapai KKM tidak, kalau sudah digabungkan antara semester 1 dan semester 2. Kalau hasil penggabungan tersebut masih di bawah KKM, itu yang disimpulkan sebagai 1 mata pelajaran nilainya kurang. Tapi kalau ratanya lebih dari 70 atau 70 ke atas, berarti sudah tidak kurang lagi. Paham ya?
Yang kelima, kehadirannya memenuhi 90% tatap muka. Tadi yang saya sampaikan. Jadi jaring dari harian, tanggal semester harus 90%. Baik anak-anak, kita kembali ke atas lagi ya tentang peminatan dan lintas minat tadi. Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bukit hanya membuka peminatan 2 ya, paham ya anak-anak ya, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS. Kemudian peminatan dijajarkan, jangan sampai protes lagi. Peminatan itu dasarnya adalah PPDB online ya anak-anak ya. Lintas minat tadi saya sampaikan tidak semata-mata karena permintaan siswa loh ya anak-anak ya, tapi sebagian besar ditentukan oleh sekolah karena ketersediaan sumber daya guru yang ada. Ya, percuma Anda memilih mata pelajaran tapi gurunya tidak ada. Siapa yang akan ngajar? Paham ya? Baik. Strateginya anak-anak ya, nanti ada pelajaran tatap muka, walaupun daring itu namanya juga komunikasi. Kemudian di kelas nanti kalau ya, pandeminya sudah hilang, kemudian penugasan terstruktur. Hari-hari memang ada tugas anak-anak ya, pernikahan struktur. Ini kalau terstruktur itu ya nanti dikumpulkan, ditentukan oleh Bapak Ibu. Anak dikumpulkan minggu depan, namanya terstruktur. Kalau anak-anak ini tugas dikumpulkan kapan anak-anak? Nah, anak-anak yang jawab itu namanya tugas mandiri tidak terstruktur. Oke, sudah saya sampaikan. Kaldiknya anak-anak, kaldiknya nanti biar disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas ya, anak-anak ya. Nanti disampaikan lewat forum tersendiri. Karena nggak mungkin saya baca ini ada kalender, ada 12 bulan ini saya baca di sini kan nggak mungkin. Yang saya sampaikan dari minggu efektif itu pada semester gasal ada 94 hari efektif, pada semester genap ada 82 seminggu hari efektif. Jumlah minggunya semester gasal hanya 6 minggu, 26 minggu. Perhatikan, semester genap bahkan lebih sedikit, 18 minggu. Terakhir kita sampaikan anak-anak, waktu belajarnya Senin sampai Jumat. Senin jam 7 upacara, pulang jam 4. Selasa jam 7 sampai setengah 4. Rabu jam 7 sampai setengah 4. Kamis kembali sama dengan Senin jam 7 sampai jam 4. Jumat jam 7 sampai jam 14, jam 2. Itu hari Sabtunya nanti libur, hari Jumatnya nanti setelah pulang dari sekolah nanti kegiatan ekstra kurikuler pramuka. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paham anak-anak, jangan tanya lagi, tolong buka di dokumentasi, kemudian dilaksanakan sebagai bagian dari salah satu stimulan penting untuk kesuksesan Anda dalam belajar. Oke ya anak-anak ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan pesan terakhir kepada Anda sebelum nanti kegiatan pembelajaran ya, nanti hari Kamis. Ikuti dengan baik pelajaran Bapak Ibu, ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Dengan sungguh-sungguh. Kalau berikan tugas ya dikirimkan tugasnya. Semangat. Kemudian jangan lupa belajar. Yang paling awal dulu adalah jangan lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang beragama Islam jangan tinggalkan sholat wajibnya ya anak-anak ya, bagi yang agama lain untuk menyesuaikan. Demikian ya anak-anak ya, karena waktu yang tidak memungkinkan, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan paham. Terima kasih telah mengikuti ini ya, dari 360 siswa ya anak-anak ya. Saya harap 360 siswa ikut semuanya ya, ikut semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.